Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel TSDB Trading Simple tapi Profit. Oke, semoga kita semua selalu mendapatkan limpahan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, dan tentunya kesuksesan ya guys ya. Oke, saya juga mengucapkan selamat berlibur panjang kepada semuanya. Ini pastinya libur panjang mulai dari Natal kemarin sampai esok tahun baru ya guys ya. Baiklah, kali ini kita akan kembali mencermati pair Euro USD ya. Kita tanggal berapa ya, kita membuat setup terakhirnya itu tanggal di sini ya, sekitar tanggal 23 Desember Sabtu ya. Oh iya, Sabtu, kita kemarin Sabtu membuat setup. Setup yang kita bikin adalah seperti ini guys, ada dua plan ya, dua plan. Kita sudah memasang area Fibo di sini, kita pasang area Fibo kita pasang area Fibo kita pasang. Kemarin candle ada di sini ya guys ya. Kemarin candle ada di sini. Ada di sini plan, salah satu plannya itu yang pertama dia mungkin akan turun lalu balik lagi mencapai ini take profit di sini, atau ini take profitnya ya 0,27 minus 0,27 ya. Kemudian yang kedua dia langsung bablas ke sini ya, bablas nembus high di sini, nembus high yang ada di sini. Nih ketembus, sudah valid ya, nembus, dia turun dikit, nembus turun dikit seperti ini, udah tepat ya. Kemudian dia akan mencapai target take profit di area minus 0,27 atau di area berapa ini, 1.10668. Oke, pastinya teman-teman semua juga ikut profit ya guys ya, panen lagi untuk siap-siap bakar jagung ini malam tahun baru guys. Oke, sekarang kita akan melihat setup kita untuk besok ya, atau ini akan perjalanannya kemana. Kita lihat sampai malam ini. Kita akan mencoba membuat setup lagi, kita bersihkan lagi. Oke, coba kita ulangi lagi ya, biar semua teman-teman bisa paham setup kita. Oke guys, di sini kita udah ada setup ya guys ya. Di sini ada setup ya. Ini teman-teman bacanya gimana? Ini ya. Jadi oke guys, jadi ini berawal dari tren turun gitu. Nah, tren turun, kemudian dari tren turun ini terjadi pembalikan arah menjadi tren naik. Seperti itu ya. Ini di plan D ya, di plan D, di time frame daily. Oke. Kita akan fokus sekarang di sini guys. Fokus pada tren menaik ini ya. Jadi ini tren menaik sini, ini kita bisa ukur. Di sini ada kanal paralel, kita hubungkan ya, ujung. Ini ujung, di sini juga ujung. Oke. Nah ini guys, ini sudah mencapai ujung ya. Ini kalau kita lihat ini ujung, udah ketemu ujung. Nah ini apakah dia itu mau bablas atau dia mau turun ke sini lagi? Kita juga mau, maksudnya apakah polanya itu dari naik seperti ini, turun naik, turun naik, turun naik,
Ajinatah turun, atau dari sini ini manahnya naik lagi seperti ini. Oke ya, kita ini ada dua kemungkinan ini karena udah sama-sama mencapai area high yang sebelumnya. Secara historisnya pernah dia sentuh ya, ada 1, 2, 3, ini 4 sudah mencapai. Kemudian kita turunkan time frame-nya, time frame H4 kita hilangkan aja biar kita nggak stuck di situ. Oke, sekarang kita akan melihat time frame-nya ini masih sama ya, naik turun seperti itu. Nah, apakah ini juga malah seperti ini? Itu kita juga satu hal yang harus kita sepakati, harus kita pahami gitu loh. Jadi area di sini tuh masih seperti area kandang gitu ya guys ya. Kita membuat kandang itu seperti ini. Nah, ini udah bisa terlihat ya. Jadi ini kita bisa panjangkan seperti ini. Nah, oke. Ini seolah-olah dia itu memasuki kandang ya guys ya. Jadi berawal dari di sini dia naik gitu. Nah, di sini dia ini seperti di kandang. Jadi terakhir di sini dia nggak tahu apakah mau naik ataukah mau turun. Oke ya. Kemudian kita turunkan di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam kita hilangkan aja. Nah, ini time frame 1 jam itu kita melihatnya gini guys. Oke, ini 1 jam paling kecil seperti ini ya. Oke, 1 jam di time frame 1 jam ini kita membuat tren di sini. Kita hubungkan ujung tik seperti ini. Oke, dia di sini sudah awalnya dia ada tren turun ya, tren turun. Kemudian dari tren turun ini di sini ada berbelok, dia keluar jalur guys. Ini kan namanya keluar jalur ya. Keluar jalur arahnya jadi naik. Ya, ini pun kalau kita hubungkan ini ada ujung seperti itu. Nah, nih seperti ini bisa enggak ya? Bebas ya pokoknya ya. Yang penting I dong you dong gitu. Ini coba kita hilangkan. Nah, lebih kelihatan jelas kan. Ini di sini ada ujung, di sini ada ujung, di sini ada ujung. Nah, seperti ini guys ya. Ini juga ada ujung. Nah, sepertinya ini lebih bisa diterima ya. Jadi intinya dia yang awalnya itu trennya itu turun di sini guys, trennya turun, kemudian dia berubah menjadi trennya itu naik. Itu yang harus satu kita sepakati ya. Jadi kita sekarang fokus di tren naik ya. Kita fokus di tren naik. Oke, udah. Fokusnya di tren naik ya. Ini ada tren naik. Di sini ada tren naik. Naik. Nah, seperti ini ya. Ini lorongnya udah kelihatan. Kita abaikan yang di sini dan yang di sini ya. Kita abaikan. Polanya sudah valid ya. Ini polanya untuk pola menaik itu dari bawah naik, dari low naik membentuk high, kemudian membentuk
higher low, kemudian membentuk higher high, kemudian membentuk higher low, higher high, higher low, higher high, seperti itu ya. Ini pun sama guys, jadi dari sini kita udah bisa melihat ini membentuk higher low, high, kemudian low, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, di sini sudah ini udah valid ya, udah valid membentuk higher high ya. Hanya saja ini kan di sini guys, kenapa valid? Karena ini guys, terakhir high di sini tuh udah terbreak. Nah, ini udah terbreak ya. Jadi susunan yang di sini ini ketika trennya menaik itu di sini selalu ada high yang di break. Ini selalu ada high yang di break. Ini selalu ada high yang di break. Sama di sini pun ini kita lihat ada selalu high yang di break ya. Di break oleh high selanjutnya. Kemudian di sini ada higher high, ini juga di break. Kemudian di sini ada higher high juga nge-break. Kemudian di sini ada higher high, dia di break guys. Artinya ini sudah valid ya. Terakhir kita tadi sini. Jadi ini adalah high yang dia break terakhir. Sepakat. Kemudian di sini ada low yang dia buat terakhir kali sebelum naik. Oke, ini sudah paham ya sampai sini ya. Sampai sini sudah paham. Nah, selanjutnya gimana guys? Selanjutnya jadi selanjutnya adalah setelah ini setelah struktur itu dari atas turun naik, maka dia perlu membuat ketinggian tertentu sebelum dia turun lagi menjemput ini guys, menjemput high di sini, kemudian kembali naik lagi. Itu struktur kalau menaik ya guys ya. Artinya apa? Artinya dia di sini. Nah ini guys, ini kan high tadi, artinya dia nanti harus ada momen ketika dia itu menjemput ini guys, menjemput high yang ada di sini. Entah dia ini dari naik turun, kemudian dia naik lagi ya, seperti itu. Jadi nanti akan membentuk kebiasaan seperti itu guys. Batasnya apa? Batasnya ini ada batas resisten, ini ada batas support. Artinya apa? Ketika nanti kok dia ini memasuki area sini guys, misalnya dia turun sebentar, ini kan ada apa ya namanya, ada low minor ya, low kecil gitu ya, low di dalam zona support and resistance ini kan ada low kecil, ini juga ada, ini kalau dikasih warna yang beda biar agak tidak membingungkan. Kuning, ini juga ada low. Nah, di sini kalau candle yang ada di sini itu dia melakukan penurunan menembus support kecil, support minor yang ada di sini, maka dia akan berusaha menembus bawahnya lagi sini. Kemudian dia mantul, dia akan menembus sini guys, seperti itu.
kemudian dia mantul, kemudian dia bebas. Oke, ini kita hilangkan biar, nah jadi ini bisa kita panjangkan. Nah itu ini bisa kita panjangkan seperti itu. Nah ini juga bisa kita panjangkan. Nah ini adalah kemungkinan yang bisa terjadi. Ini secara struktur. Jadi kemarin ini kan, oh ya tadi ini kan belum sempat menyentuh TP ya. TP-nya di mana tadi? Ini TP-nya ini kan di sini ya. Set. Nah TP-nya di sini guys. Kenapa TP-nya bisa di situ? Karena kita menghubungkan low yang ada di sini dengan high yang ada di sini. High dia udah menembus, dia mantul dari area ini udah naik, mantul area 0.382 tidak sampai ke 50% di sini, lalu dia menembus batas 0, maka dia akan mencapai ini dulu guys. Nah ini udah pas ya di sini, udah pas di TP di sini guys. Nah sekarang karena ini belum ada konfirmasi apa-apa ya, maksudnya konfirmasi apa-apa itu kita belum tahu low-nya high-nya itu di mana guys. Jadi nah ini masih kemungkinan secara ini apa ya namanya, ini apa ini pergerakan di sini tuh ini masih naik terus guys. Nah seperti itu ya, ganti aja pakai paralel dan karena biar lebih kelihatan. Ini trennya itu masih naik ya, pakai apa ya, ini trennya itu masih naik ya. Jadi di sini sudah dia break guys, kecil di sini. Ini udah dia break di sini. Ini juga udah dia break kecil-kecil, artinya dia pun masih akan naik terus ya guys ya. Mungkin dia akan mencapai yang tadi di sini itu TP sini ya. Seperti itu ya. Oke, untuk Euro USD belum ada candle yang mengkonfirmasi dia akan balik arah guys. Jadi kalau dia mau balik arah itu pastinya akan ada candle yang ini saya kasih warna merah biar nggak bingung. Oke, nah ini kan turun ya, dia akan berbalik arah kalau dia turun menembus 1, 2, dan di sini kan ada low banyak nih, low 1, low 2, low 3, low 4 seperti itu. Nah tentunya ini tuh tidak lurus guys, karena ini kan dia udah lorong ya. Tentunya di sini dia turun gitu loh, turun kemudian dia mantul di sini seperti itu ya. Nah seperti itu. Nah jalannya untuk mencapai area sini tuh pastinya akan seperti itu guys. Jadi bingung nggak ya? Semoga nggak bingung, jangan bingung, kita udah lama bahas ini guys. Jadi dia kalau mau membalik itu pasti akan mengikuti alur ya. Jadi tapi ingat, kita harus tentukan batasannya ya. Batasannya itu ini adalah area resisten. Jadi kalau dia memasuki area antara ini guys, antara resisten dan support dan resisten ini, maka dia bisa menembus area resisten, maka dia akan mencoba mencari supportnya seperti itu. Tapi kalau dia
terus di sini sampai menembus ini, maka dia akan turun gitu, turun menjemput MBA-nya yang ada di sini guys. Oke, tentunya untuk Euro USD cukup ya, terlalu panjang kita membahasnya. Semoga itu bisa menyederhanakan analisa yang bisa dipahami oleh teman-teman. Baiklah, terima kasih, cukup sekian, semoga sukses. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.